Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruang aula Puskesmas Pagarta Darussalam. Salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu Ketua IBI Ranting Kecamatan Pagarta. Ini perjumpaan kedua ya untuk periode yang pengurusan baru atau rapat perdana kan setelah pemilihan kemarin. Dan tak lupa pula saya ucapkan selamat kepada Bu Bidan Mutahhirah karena terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Kecamatan Pagarta Darussalam. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada ibu semua. Kalau di organisasi kita tidak ada lagi memandang kita kerjanya di mana, kerja di Puskesmas atau kerja praktek di swasta, kita tidak ada pandang lagi ya, karena kita ada naungannya ya, organisasi IBI gitu kan. Jadi saya harapkan nanti kepada Ibu Imut, kepada pengurus ya, kalau tidak mulai dari diri kita siapa lagi gitu kan. Kalau tidak dari diri kita kapan lagi gitu. Jadi maksudnya yang anggotanya berapa semua? 20, yang ada hanya 14 orang gitu kan. Jadi saya harapkan nanti terutama bidan saya yang dari Kembang Damai ada ya, Bu Desi hadir, yang dari Sangkir ada ya sedikitnya, yang dari Pagarta kebetulan ada posyandu pagi ini. Ya, maksudnya bidan desa maksudnya Bu Desi. Jadi besok Bu Imut, tolong nanti kalau acara IBI-nya itu bertepatan posyandu, tolong geser hari posyandunya. Jadi saya harapkan semuanya harus tahu gitu kan, maupun bidan swasta gitu kan. Jadi kalau ada umpamanya yang melahirkan gitu kira-kira gitu kan pas hari pertemuan itu ya kita perkirakan lah gitu kan. Tapi kalau memang tidak bisa lagi dihindari ya harus kita pasang itu pun nanti pasiennya mau melahirkan ya boleh buat gitu kan. Sini duduknya Mimi, yang itu tidak social distancing gitu. Sini aja duduknya. Ya, Fitri dari situ kan. Nah, jadi harapan saya kepada kita sosial apresiasi sekali buat untuk IBI, itu organisasi IBI yang bisa untuk eksis, tetap eksis karena sudah dari kabupatennya sudah eksis sampai ke ranting-rantingnya. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan kegiatan apapun program yang ada di Puskesmas kita. Kita tidak bisa hidup aja, kita tidak bisa sendirian gitu kan. Harus kita berdampingan sama tetangga, sama yang lain juga, apalagi saudara. Di Puskesmas seperti itu juga. Jadi Puskesmas ini tidak bisa hanya bidan kami yang di desa itu menyelesaikan pekerjaan yang ada di desa semua. Jadi saya harapkan kepada Bu Imut nanti kita apakah MOU nanti antara Puskesmas sama organisasi gitu kan, untuk bagaimana program-program kita yang ada di desa itu. Jadi maksud saya apa-apa aja kegiatan yang ada di program kita ya bagusnya gitu di apa namanya di-sharingkan gitu kan, di-sharingkan supaya bidan-bidan kita ini jadi terampil juga gitu kan, tahu peka dengan apa yang ada di lingkungannya kita. Apalagi sekarang musim COVID-19 gitu. Jadi kita harus waspada, jangan sampai nanti pertama bidan kami yang ada di desa maupun bidan swasta terkena pula COVID. FM tender. Auto in Bluetooth mode. FM tender. Auto input. Sudah pasti tuh. Jadi jangan sampai nanti bidan desa saya terkena COVID dan bidan swasta kita.
ya. Jadi kita nanti harus berhati-hati. Jadi Bapak Ibu semua, Bu Bidan, kita harus APD kita harus lengkap, ya. Karena sebenarnya untuk menolong persalinan bukan 2 tangan lagi, sebenarnya 4 tangan, gitu kan. Nah, baik bidan desa maupun yang ada bidan swasta juga, gitu. Jadi saya harapkan untuk IB Kecamatan Karangtapa tidak ada lagi kita main gap sama gap, gitu kan, atau satu standar lah gitu mengenai tarif, gitu kan. Jangan berperang tarif pula, gitu kan. Padahal kita satu organisasi, gitu kan, ngumpul juga setiap beberapa bulan ke Puskesmas, nanti terjadinya gap-gap pula, gitu jadinya kan, tak enak pula kita jadinya. Jadi standarnya sama, sepakati, mungkin Ibu sepakati aja semuanya, gitu kan. Nah, jadi sekarang saya berpikir sekarang ini bidan desa saya sebenarnya harus ada 2 sebenarnya, maunya saya, gitu kan. Nah, baik TKS maupun yang ada PNS. Kami di Puskesmas kami hanya 2 yang PNS, di Sangkir Indah sama di Pagarantapa. Jadi sebenarnya harus bidan desa itu harus menolong persalinan itu harus dengan 4 tangan, gitu kan. Nah, berarti 2 orang berarti setidaknya. Maupun bidan desa maupun bidan swasta. Bidan swasta pun seperti itu juga. Gitu, kalau paman di desa itu ada 2 orang, gitu kan, yang buka praktek, berarti ya ikut bergantian lah, gitu kan, menolongnya. Jadi kita tidak disalahkan nanti apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, gitu kan. Nah, gitu. Maksudnya ya pada bayi balikanya, gitu kan, pas melahirkan. Saya mengharapkan kepada Ibu Bidan, kalau tidak berani untuk menolong, dirujuk sajalah, ya. Jangan sampai, ya mohon maaf, sampai nanti bayi balitanya itu meninggal di tangan kita akan otomatis kita akan disalahkan, otomatis akan dilakukan otopsi verbal. Itu susah nanti, sampai ke dinas kesehatan nanti. Bapak Ibu akan dipanggil, diminta keterangan. Nah, saya takutnya nanti keluarga pasiennya ini yang cerdik kan, lebih pintar, dia takutnya dituntutnya kita, gitu kan. Jangan sampai itu terjadi, gitu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu minta tolong koordinasi juga sama Pak Dokter kita, silahkan, gitu. Ini maksudnya Pak ini gitu. Konsultasi, gitu. Saya tidak menetapkan berapa sama Pak Dokter, itu urusan pribadi masing-masing, gitu kan, sama Bu Bidan, gitu. Nah, itu tolong dijaga juga. Yang selanjutnya saya minta tolong kita yang ada bidan kita, ya semuanya, Bu Imut, jangan sampai ada kata-kata bidan kita ini berbisnis sama rumah sakit yang ada di ujung batu atau klinik, gitu ya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi nanti susah kita. Jadi masyarakat kita nanti ujung-ujungnya, nah, itu susah kita kan. Biarlah nanti pasien itu mau dia apakah seksio atau apa sama rumah sakit mana, silahkan lah. Jangan sampai kita ikut pula, gitu kan. Memang ada rumah sakit yang kerjasama sama puskesmas kita, seperti Awal Bros sama Azhar, dia memang menitipkan untuk kerjasama itu sama bidan yang dilakukan tarif juga di situ. Kalau yang ada nanti sesio mengantar ke situ nanti dikasih fee, gitu kan. Nah, ada uang lebihnya lah, gitu kan. Cuman itu gimana ya, saya bilang. Tapi jangan dinampakkan lah, gitu kan. Cuman kalau MOU sama praktek bidan kita swasta, kalau itu dinampakkan nanti takut kita, gitu kan. Terserah lah mau pasiennya mau diarahkan kemana. Yang penting kita mengasih sarana fasilitas kesehatannya lengkap itu di rumah sakit mana, gitu kan. Itu terserah Bapak Ibu lah. Tapi jangan dinampakkan MOU-nya itu sesama ibu, gitu, jangan. Nanti takutnya kita ya disalahartikan, gitu kan. Terus yang selanjutnya mungkin ada beberapa penyampaian program nanti setelah sambutan saya ini. Ada beberapa program, yaitu program TB. Nanti akan petugas kita dari Puskesmas ada menyampaikan agak-agak berapa menit gitu untuk menyampaikan program TB. Pertama, saran saya nanti kalau ada ibu hamil, gitu kan, yang memeriksakan batuknya itu lebih dari seminggu, gitu kan, itu harus kita curigai dan harus
datang ke puskesmas untuk periksa sekutunya gitu kan. Jadi minta tolong nanti yang ibu-ibu yang kalau memang ada riwayat apalagi dia TB gitu kan, nanti cepat dilaporkan. Nanti ada petugas kita akan menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh ibu bidan gitu ya. Terus untuk dari program KIA KB di sini kesehatan ibu dan anak ini ada bagi pemeriksaan ibu hamil. Jadi saya harapkan kepada ibu bidan bagi yang ibu hamilnya, biasanya ada yang datang bukan ujuk-ujuk melahirkan, nggak ada kan? Pasti ada yang datang kan? Pokoknya dia hamil melapor gitu ada ya? Ada kan biasanya kan kunjungan dia kan? Nah, jadi itu nanti kalau kita periksa nanti dia ke puskesmas gratis, tapi harus bawa kartu BPJS yang kalau ada. Kalau tidak ada dia pasien umum berarti bayar kontribusi pasien umum gitu kan. Itu akan kita lakukan pemeriksaan HIV, pemeriksaan AIDS, pemeriksaan sifilis dan hepatitis itu gratis. Itu program pemerintah. Ya. Jadi itu nanti kita ketahui supaya nanti pas waktu mau melahirkan supaya tahu kitanya, kita petugas kesehatannya, bu bidannya. Takutnya tidak diperiksa rupanya positif ya. Ya kan? Jadi kita main tidak pakai handscoon lagi, tak apa lagi kan? Buru-buru gitu kan? Nah, jadi celakanya di kita gitu. Jadi jangan sampai, itu saya katakan tadi, jangan sampai kita bu bidan desa maupun bidan swasta sampai kita teredor dan akhirnya kita kena gitu kan? Nah, ini wajib diperiksakan. Ini program pemerintah. Jadi nanti suruh datang ke puskesmas saja. Yang bagi yang belum, nanti diperiksa. Termasuk pemeriksaan HB. Ya. Jadi saya harapkan nanti untuk trimester ketiga atau keempat, jangan trimester 3 ke 4 nanti periksa HB-nya gitu kan. Harus semester pertama ya Pung ya. Untuk periksa HB. Jadi dari awal ya tahu kitanya kan. Jadi yang sampai semester 4, di situ pula kita kelabakan nanti mencari darah lagi apa gitu kan. Nah, sama kemarin kayak kondisi ibu hamil Desi ya, yang HIV kemarin ya. Jadi ada kasus kemarin di Kembang Damai, ibu hamil HIV dia positif. Jadi kita rujuk reaktif, maksud saya ya, reaktif kita rujuk ke rumah sakit. Jadi kita rujuk ke rumah sakit, jadi dilakukan tindakan oleh rumah sakit lah ya kan. Jadi minta tolong bagi bidan desa maupun bidan swasta, kalau ada yang reaktif jangan heboh, ya lapor ke puskesmas, nanti kita rujuk dia. Nah, seperti itu prosedurnya ya. Nah, jadi jangan nanti heboh pula semua kan, HIV, nah itu reaktif. Sama sekarang COVID ini reaktif ya kan, harus tulisan swab pula di rumah sakit lagi terakhir kan. Mana tahu dengan reagennya itu ada kelemahan atau apa, entah murah pula kan, positif dia jadinya kan. Nah, sama dengan ini reagennya tinggal dinaikkan. Nah, ditetes lagi seperti itu. Jadi kalau udah di rumah sakit nanti semuanya diperiksa melalui darah atau apa gitu kan. Tapi namanya pemeriksaan triple eliminasi ini wajib gitu ya, Bu Bidan. Kalau Bu Bidan desa udah tahu itu, bidan swasta yang paling penting. Siap lah Ibu ya, Bu Bidan swasta siap ya. Terus nanti yang untuk melahirkan, yang sudah melahirkan bayinya nanti wajib SHK pemeriksaannya. Sampelnya itu ada biayanya ini tahun ini. Untuk pengiriman ada. Nah, untuk biaya pengirimannya ada. Nanti tinggal kontak aja ke KIA, petugas KIA Bu Mimi untuk pemeriksaan SHK. Ini memang belum pernah dilakukan ya di puskesmas kita. Sebenarnya udah ada juga yang bidan sudah bisa ya. Tinggal prakteknya aja ya. Nah. Terus untuk selanjutnya ada kegiatan surveillance, itu kan ibu bidan semua sudah masuk ya di grup Bu Ani itu ya, yang praktek bidan swasta masuk itu kan untuk melaporkan setiap minggu. Nah, ya kan? Nah, itu tolong Bu ya. Jadi setiap hari apa itu biasanya? Senin ya. Nah, Senin pagi itu direkap 1 minggu itu ya. Nah, tolong nanti berapa pasiennya apanya, petunjuknya kemarin dari WA Bu Ani lagi ya. Penyakit-penyakit apa yang ada di sekitar kita atau yang orang berobat ke tempat kita gitu. Terus selanjutnya sebenarnya ada untuk rencana saya gitu kan untuk
meningkatkan kewaspadaan kita bagi anak-anak yang gizi kurang atau gizi buruk atau yang lebih ini lagi stunting ya. Nah, itu ada nanti kita coba nanti Bu Imut membuat formulasi setidaknya ibu bidan swasta kita ini ikut dilibatkan juga gitu. Kalau perlu sama-sama kita sama bidan desa ikut sama-sama sweeping gitu lah ya. Jadi masuk ke dalam arti kata biar ada peran dari IBI sama-sama kita gitu kan. Ranting ini untuk mengucapkan yang ada di sekitar kita gitu kan. Jadi sayangnya nanti ya bidan swasta yang dari Pagar Tapak berapa prakteknya? Ada berapa? Boleh tunjuk tangan yang Pagar Tapak yang datang hari ini? Selain Bu Ayu tadi, 2 ya? 2. Yang dari PTP? Belum ada? Nah, jadi saya harapkan Bu Imut tolong bikin surat untuk bidan desa yang di PTP itu tolong disurati hadir setiap pertemuan ini. Karena mereka itu menolong persalinan ada juga gitu kan. Di rumah sakit di klinik itu ada juga. Jadi mereka harus dilibatkan juga di sini gitu. Jadi sana sampai tidak dilibatkan gitu kan. Terus bidan desa yang ada di Polibun gitu kan. Ada yang biasanya kan. Nah, itu tolong dilibatkan juga di sini gitu, masuk ke kita gitu. Di datanya biarpun dia tidak ada praktek, tapi setidaknya data dia ada masuk ke kita gitu kan. Jadi yang sampai, yang dia kembang namanya berapa orang? 2, 3 di siang, 3. Jadi nanti sama-sama nanti dibahasnya dari sakit berapa orang? 2. Berarti 3 sama Bu apa ya? Oke ya, oke. Jadi nanti sama-sama kita rembukan nanti masalah stunting ini. Jadi kadang-kadang awalnya itu dari kitanya pertama ya. Nah, dari kehamilannya trimester pertama sampai ini kalau tidak gizinya bagus gitu kan, ya Bu bidan pun edukasinya harus juga kepada ya ibu-ibu tersebut gitu kan. Tidak datang unjuk suntik atau apa gitu kan. Nah, jadi dari pasiennya dari awal itu kehamilan semester pertama itu harus gizinya harus bagus lah gitu. Terus nanti terakhir ada pembagian buku pink, buku Kia pink, ada yang buku Kia ya, ada buku pink itu. Nanti kalau ada ibu balita yang hamil, kasih aja langsung Mimi ya. Kasih aja, jadi Bu Mimi menyerahkan buku itu kepada kita masing-masing yang bekerja swasta. Setelah itu buku Kia-nya itu kita laporkan kepada bidan desanya, gitu kan. Minimal ada bulan ini berapa orang gitu ya. Nanti butuhnya lagi kira-kira berapa lagi gitu, laporkan aja nanti ke bidan desa. Nanti bidan desa baru ke bagian programnya gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa program nanti akan menyampaikan. Kalau bisa tidak usah lama-lama, 15 menit aja. Tapi ya jelas nanti arahannya. Jadi saya minta tolong bantu kepada ibu bidan swasta, bantu kita bersama. Ya kalau tidak kita bekerja sama susah kita jadinya kan. Nah, jadi harapan saya biar nambah ilmu juga ibunya gitu, bu bidannya. Jadi nggak mau melahirkan aja gitu kan. Jadi setidaknya untuk diri kita, keluarga kita maupun sekitar kita jadi tahu gitu kan. Nah, jadi saya harapkan seperti itu. Saya mengharapkan kepada Ibu Imut kalau bisa pertemuan selanjutnya dibikin waktunya on time gitu ya. Kalau undangannya jam 8 minimal setengah jam sudah ini. Saya tadi setengah 8 sudah sampai sini tadi. Harapannya seperti itu. Terus ruangannya kita tolong kasih tahu aja petugas puskesmas ruangan mau dipakai disesuaikan gitu kan. Ruangan puskesmasnya gitu kan. Ruang rapat ini gitu. Kalau ruang rapat silakan dipakai nggak apa-apa. Terus untuk selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tidak sampai selesai ya untuk menyampaikan ini. Kita tidak bisa berjabat tangan ya. Kita mohon maaf, bukan nanti kita sombong pula, tidak ya. Kita upayakan social distancing, pakai masker, cuci tangan. Sampai tadi kan cuci tangan ibu dari sini. Sudah. Habisnya tak perlu cuci tangan itu dulu ya. Kalau perlu bawa hand sanitizer masing-masing kan. Kalau kita orang kesana harus peka bu ya, harus peka jangan sampai kita ini. Habis pulang dari sini bu langsung buka baju mandi gitu ya. Karena kita nggak tahu virus kecil nggak nampak di kita,
Tak tahu kita di mana dia gitu kan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah Covid ini dan cepat pula berlalunya. Karena susah kita mau agenda kemarin mau ke luar negeri kan nggak jadi ya. Katanya dan saya sempat nabung juga, udah nabung saya kan. Akhirnya saya ambil lagi duitnya pun habis juga kan. Jalan-jalannya pun nggak jadi juga gitu. Jadi saya harapkan nanti sekali-sekali setelah habis Covid ini nanti kita bisa family gathering lah khusus gitu kan. Khusus ini lebih erat gitu hubungan kita. Kalau ada apa-apa nanti kontak aja saya nanti mengenai ibu bidan swasta yang ada di lapangan seperti apa. Saya minta kepada ibu bidan semua praktek 6 bulan sebelum habis waktu SIP-nya itu, video praktek itu, tolonglah diurus gitu ya. Jangan mau sebulan, mau apa, karena nanti lamanya ini perizinan lagi ya, ya Fitri ya. Jadi jangan sampai mau bulan besok mau habis gitu kan, diurus pula bulan ini pula gitu kan. Kalau bisa paling lama 6 bulan, paling cepatnya 3 bulan lah gitu kan. Maksudnya cepatnya gitu kan. Paling lama 3 bulan sebelum ini lah, paling cepat 6 bulan gitu kan. Dia berlakunya berapa tahun itu? 3 tahun? 5 tahun pula lagi kan. Sama SIM kan? SIM kan 6 bulan sebelum habis kan biasanya. Itu kan sama juga dengan SIM ibu juga untuk melahirkan gitu kan. Membantu penolong persalinan. Mungkin sebelum terakhir saya tutup ada pertanyaan kira-kira dari ibu semua. Habis ini nanti saya nggak ada lagi di sini gitu. Ada masukan atau kritikan? Ibu di swasta ya silakan Bu. Pak Romana, berhubung kampung saya sama Bu ini kan sama. Oh iya. Sama kan, terus itu kan kami nggak ada bidan desanya Pak. Yang di mana? Sekarang Barat tuh. Itulah kemarin beliau mau kerja, kita kasih kerja. Sampai-sampai pun di sana pun tak buka pula ya kan. Mas Komar masih ada di sana ya. Siapa nih aktif kan? Berapa orang di sana bidang praktek? Saya sama orang kantor itu. Orang kantor ya. Berarti ibu perut kita ya? Iya. Maksudnya gitu. Tapi ini tadi kan saya dipanggil sebenarnya ke kantor-kantor kan. Waktu saya bilang saya ada rapat di sini. Kenapa dipanggil? Nggak tahu lah. Mau ikut nggak mau? Mungkin 40 tua yang disuruh datang ke kantor desa. Mungkin Pak orang karena kan sekarang di sana tuh udah ditutup kantor gitu. Ya. Sekarang itu status pustu kita masih pustu pendaratan dulu karena itu dinas kesehatan yang bangun pustunya ya. Jadi kita kan belum tegak juga kita batas putihnya itu kan. Jadi nanti gini aja Bu, nanti saya panggil nanti Ibu Rina apa mau bekerja dia lagi atau enggak gitu kan. Karena di grup pun tidak ada lagi dia ya. Udah keluar terus pun ya Ada les kan Pak? Hah? Ada les. Saya nggak tahu itu. Jadi maksud saya berpikir kemarin karena suaminya kan orang desa. Jadi suaminya itu minta tolong supaya istrinya kerja. Kita jujur aja, tanya Bu Desi, dia TKS sudah 8 tahun, 9 tahun lagi. Tidak ada dapat apa-apa. Cuman ya statusnya, ya dia bidang desa gitu kan. Lebih memperkuat nanti, ya untuk orang mau bersalin atau apa, atau orang mau berobat atau gimana gitu kan. Jadi sekarang setidaknya bukan apa saya gitu kan, dengan adanya satu desa itu 2 bidan desa gitu kan, sebenarnya saya mau menjalin TKS juga sebenarnya gitu kan. Nah, cuman nanti itu yang gajinya itu yang bisa saya buat gitu kan. Nah, tapi kalau untuk nanti sifatnya ada obat-obatan yang perlu nanti diapa bisa kita bantu, tapi tolong catat pasiennya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setidaknya ya kitanya masuk dalam institusi puskesmas lah gitu ya. Nanti saya pertimbangkan ya, saya panggil dulu dia mau bekerja atau enggak. Nanti saya maunya ya pustunya itu ya dibuka. Beda dengan Kak Imut, kalau Kak Imut kan, iya. Jadi mau posyandu itu susah Pak. Saya posyandunya kalau untuk 2 desa itu cukup ada tempatnya 1 aja. Kalau di 5 makmur kan masih utuh tuh bangunannya, di situ aja posyandunya, semuanya bayi-bayitanya kan. Karena kita sayang karena 2 desa ini kan banyak keperluan orang dulu gitu kan.
Jadi orang yang mau berobat tuh, mau kesehatan tuh banyak ya ke kita gitu kan. Nanti saya panggil dulu lah Bu Ninanya. Nanti kalau umpamanya apa nanti saya ini kan, nanti SPT kan ke sana. Kalau buka itu setiap hari, jadi punya tembak di situ. Kalau umpama ada yang apa mau melahirkan di rumah ya silakan gitu kan. Nanti saya koordinasi sama Pak Kades nanti sama Pak Totok gitu kan. Untuk itu. Tapi saya mau bel dulu lah. Dulu udah sempat konfirmasi juga sama Bang Cecep. Mas Cecep juga. Ya, nanti saya konfirmasi juga. Sebelum napas sama Dina itu kan juga itu tadi yang suaminya kan kerja di kantor desa. Kemarin dia kan minta tolong seperti itu. Tapi kan udah kita tolong kayak gitu dia kan nggak mungkin kita katakan seperti itu lagi gitu kan. Ya tapi ya kondisinya ya itu tadi gajinya nggak ada gitu ya, Mbak kan. Cuma nanti kebutuhan obat-obatannya di sana untuk imunisasi atau apa kita siapkan, gitu kan? Yang penting kan imunisasi itu Pak, jadi yang sana itu kan yang mau kosan. Ya, jadi nanti kalau di sana di desa ditarik nggak imunisasi uangnya? Kalau orang Enggak, makan ya? enggak. Nah, itu 5.000. Ya, Iya. gitu. Oh, untuk untuk kita bidan enggak? Tapi kalau yang bisa Ya maksud saya gini, itu tadi kan, maksudnya ada yang berobat atau gimana kan, kalau memang apa sebenarnya masuk ke retribusi gitu. Nanti berapanya nanti dikembalikan sekiannya gitu. Karena kan masih obat puskesmas, kan gitu pula kan. Nanti lah saya konfirmasi ya. Karena saya pun udah bilangnya saya mau saya titip Selina mau ngajari ini untuk melahirkan gimana apa satu enggak. Nah, dia takut atau gimana gitu susah juga kita ya. Oke lah mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah hampir 11. Saya harapkan bisa diikuti acara ini dengan tertib dan apa. Nanti ada beberapa kawan-kawan program tidak usah lama-lama, agak 15 menit aja Pit ya. Bu jalan yang penting poin-poinnya aja gitu kan. Mungkin itu terima kasih. Saya izin langsung Bu mau ada urusan pula keluar. Jadi langsung mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.